muktamar mudah-mudahan bermanfaat. Dan tidak saya duga kok sampai pikir saya 2 kali lipat yang di Surabaya itu udah bagus lah 400 juta, ternyata 900 juta. Gus, itu kenapa hanya 2? Kenapa hanya 2 peserta lelang? Karena yang ikut minta ke Zoom sama saya cuman sampai hari ini baru 2 orang. Yang lain penawar itu di bawah itu. Karena harganya di atas 500 juta awal. Saya langsung milih gitu. Saya yang berani langsung ngebid di atas 500 juta yang kita ambil. Ternyata 2 orang itu yang berani. Itu sebelumnya udah ada komunikasi belum, Gus? Kita cuma WA, Gus katanya mau lelang belangkon untuk muktamar. Kita ngikut. Terus saya ditanya berapa buka dasarnya, buka awalnya. Saya bilang 500 juta. Karena saya pikir kemarin di Surabaya aja seperti itu, masa kita nggak bisa lebih, apalagi untuk NU, untuk muktamar. Itu nggak. Ada 2 orang itu yang tertarik untuk ikut lelang. Gus Miftah nggak udah ikhlas itu belangkonnya dilepas tuh meskipun bersejarah. Ya untuk NU lah. Ini minimal saya ada sumbangsi untuk NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi momen dimana Gus Miftah ya dengan bangganya ya, dengan senangnya belangkonnya itu laku dilelang sebesar 900 juta rupiah yang katanya untuk kepentingan muktamar NU atau untuk amal buat anak yatim ya. Kita tidak tahu kebenarannya apakah itu benar-benar untuk muktamar atau untuk kepentingan amal. Tapi kemudian teman-teman sekalian, nilai yang sefantastis itu ya bukan bermaksud mengecilkan ketokohan Gus Miftah ya. Semua orang juga tahu bahwa beliau adalah pendakwah yang sangat terkenal. Tetapi hanya untuk sebuah belangkon kemudian ada proses lelang yang hanya 2 orang, dan salah satu berani membeli sampai hampir 1 miliar ya, 900 juta rupiah. Bukan satu nilai yang kecil ya, apalagi kalau dihubungkan dengan nilai sejarahnya. Kalau belangkonnya Gus Miftah ya menurutku ya berlebihan lah angka segitu. Dan teman-teman sekalian, ternyata proses lelang atau hasil lelang 900 juta rupiah tersebut saat ini kemudian menjadi masalah terkait dengan terseretnya Gus Miftah ke dalam pusaran TPPU kasus penipuan trading dari Kenzo Wahyu ya. Jadi TPPU itu pengertian sederhananya ya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Tetapi seperti apa kasus yang menyeret Gus Miftah terkait dengan Kenzo Wahyu ini? Mari kita simak video berikut. Saya untuk dana amal ini melelang belangkon. Kebetulan ini bukan yang pertama kali. Saya sudah beberapa kali lelang. Salah satunya sebelum itu belangkon saya dibeli 200 juta untuk santri asuh di Jawa Timur sama seorang pengusaha. Semuanya kita kasih ke situ untuk santri asuh. Nah, waktu itu Charity kembali ada yang nanya, ada lelang lagi nggak Gus? Oh ada, boleh belangkon. Lah karena belangkon pertama saya laku 200 juta, maka waktu itu saya membuat harga terendah untuk bisa mengikuti bid itu harus ada yang berani nawar 200 juta. Setelah kita seleksi, ternyata ada 2 orang. Ada 2 orang yang nawar berani buka harga dasar 200 juta. Maka kemudian proses lelang itu terbuka dan live. Kemudian akhirnya yang paling tinggi waktu itu yang bersangkutan ini membeli belangkon saya senilai 900 juta. Dan uangnya langsung semuanya untuk charity. Jadi tidak ada serupiah pun yang kemudian kita pakai. Justru kalau ngomong pemakaian itu, dari 900 juta yang kita dapatkan, saya keluarnya hampir 1,5 M waktu itu. Artinya saya tombok untuk charity itu. Sehingga kalau kemudian disangkakan saya menerima itu bagian dari TPPU, kok menurut saya berlebihan. Dalam fikih Islam, ketika seseorang itu membeli,
tidak etis ketika saya tanya begini, contohnya, ini uangnya halal apa haram? Itu nggak boleh. Dalam fikih Islam, ketika barang saya dibeli sama seseorang, saya tanya, kamu mau beli barang saya? Iya. Saya tidak boleh bertanya, uang yang untuk beli barang saya ini kira-kira uang haram apa uang halal? Itu nggak boleh. Bahkan ketika seseorang itu tidak tahu kalau itu uangnya nggak benar, kita yang menerima sebagai penjual pun sah, halal, nggak ada masalah gitu. Nah, artinya saya pikir apa yang kemudian hari ini terjadi udah sangat berlebihan dan ini sangat mencoreng nama baik saya. Karena hari ini saya jadi tidak nyaman ketika kemudian bahkan ada beberapa perusahaan yang punya kerjasama dengan saya, mereka mengancam untuk membatalkan kerjasamanya dengan saya gara-gara khawatir kalau kemudian saya benar-benar menerima aliran dana itu. Ketakutan kan itu. Sehingga ini secara materi dan imateri sangat-sangat merugikan. Gus, itu melalui dananya sendiri masuk langsung ke sebuah yayasan lelang atau ke nomor rekening Gus? Waktu itu dananya karena panitia charity-nya itu minta masuk ke kita dulu. Tapi kemudian langsung kita transfer. Dan itu ada buktinya semuanya. Ada buktinya atas sepengetahuan panitia. Teman-teman sekalian, itu tadi klarifikasi dari Gus Miftah ya, yang mengatakan bahwa beliau tidak menduga pembeli lelang itu kemudian terjerat dalam kasus tindak pidana penipuan. Karena menurut beliau ya, apa yang beliau lakukan dengan melakukan proses lelang tersebut sudah sesuai aturan dan tidak etis kalau beliau menanyakan dari mana sumber atau asal muasal uang untuk proses lelang tersebut ya. Cuman teman-teman sekalian ya, ada beberapa hal yang harus kita cermati, kita kritisi, kemudian kita introspeksi, refleksi dan lain sebagainya. Dalam kasus tindak pidana pencucian uang ini, tidak semua orang yang terseret itu berpotensi ditetapkan sebagai tersangka ya. Ada beberapa pihak yang cukup dihukum atau disanksi atau disuruh atau diperintah untuk mengembalikan aliran dana ya. Beberapa indikasi orang yang cukup diperintahkan untuk mengembalikan dana yang dia terima itu diantaranya ya, yang pertama, jika hubungan yang dia lakukan dengan pelaku tindak pidana itu hubungan hukumnya itu sah, misalkan jual beli yang sah, perjanjian yang sah. Yang kedua itu harganya wajar begitu. Jadi kalau lelang sesuatu itu harganya wajar. Dan biasanya proses lelang yang prosedural itu kalau harganya wajar ya, itu biasanya ada tim penaksir melalui lembaga lelang resmi. Tetapi kalau lelang-lelang independen seperti ini ya sebenarnya sah-sah saja, dengan catatan harganya wajar. Cuman dalam hal ini kalau aku melihat ya, mohon maaf ya, ini bukan tokoh yang fenomenal legendaris. Hanya untuk satu belangkon saja sampai seharga 900 juta rupiah dan peserta lelangnya hanya 2 begitu. Kan harusnya bisa berpikir logik ya, kok sampai segitu besar nilainya ya. Apakah kita tidak pernah berpikir atau timbul satu kecurigaan, kok seberani itu ya, sefantastisnya atau sesenang-senangnya seorang muhibin atau pengagum berat itu kalau untuk satu belangkon dari orang yang masih hidup dan menurutku ketokohannya atau jejak-jejak legendarisnya itu belum belum usai lah, masih biasa saja lah, kok bisa sampai keluar uang 900 juta rupiah. Tapi ya itu urusan mereka berdua lah, kata hati atau nurani itu yang bisa menilai. Kemudian yang ketiga ya, sepanjang apa yang dilakukan ya, hubungan hukum yang dilakukan itu di periode ketika penipuan itu belum terjadi.
Jadi beberapa indikasi ini yang menyebabkan orang itu cukup dihukum untuk mengembalikan dana yang pernah dia terima. Dalam hal ini menurutku pribadi ya, sebagai bentuk tanggung jawab moral ya, meskipun dalam tataran perspektif hukum ya susah atau kecil kemungkinan Gus Miftah akan terseret dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana pasal 5, karena aku lihat tidak ada mens rea atau niat jahatnya. Tetapi sebagai tanggung jawab moralnya, beliau ini harus mengembalikan uang senilai 900 juta rupiah. Itu tanggung jawab secara moral dari beliau ya. Karena sekali lagi ya, belangkon hampir 1 miliar bukan sesuatu yang ada momentum yang fantastis atau monumental, dan bukan tokoh yang begitu legendaris. Dan ini ya, kalau Gus Miftah bersedia mengembalikan itu 900 juta rupiah, itu yang akan bersih namanya itu adalah penyelenggaraan muktamar maupun yayasan yang menerima amal itu, akan terjaga marwahnya ya. Meskipun aku nggak tahu ya, di satu sisi mengatakan untuk muktamar NU, di satu sisi untuk kepentingan amal. Setidak-tidaknya untuk menjaga kemurnian nama dari sebuah institusi, Gus Miftah secara pribadi pun dia punya tanggung jawab untuk mengembalikan 900 juta rupiah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.